Teman-teman semua, selamat datang di channel Argani Media. Nah, kali ini saya akan memberikan tips cara pencampuran tinta sablon untuk cup warna hitam Toyo, merek Toyo Indo. Nah, ini jadi di video kali ini saya akan melakukan pencampuran tinta Toyo ini dengan M4 supaya pada saat penyablonan itu hasilnya bisa maksimal. Seperti contoh, untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini, hasil seperti ini, tulisan kecilnya itu jelas. Jadi tulisannya yang kecil-kecil ini jelas ya teman-teman. Jadi itu kita punya tips cara melakukan pencampuran tinta Toyo Indo ini warna hitam. Nah, supaya pada saat kita melakukan penyablonan tintanya tidak mudah mampet, jadi lancar. Nah, nanti saya akan buatkan video cara penyablonan cup dengan cepat untuk pemula. Oke, langsung saja kita buka tinta Toyo Indo yang baru ini. Nah, sebelum kita melakukan pencampuran, seperti biasa kita memerlukan satu tempat lagi. Nah, seperti ini jadi bekas yang sudah habis. Nah, jadi nanti kita bagi dua, kemudian kita campur menggunakan cairan M4. Nah, jadi M4 ini ada dua ya teman-teman. Yang saya gunakan ini M4 biasa. Nah, M4 itu ada dua, yang satunya M4 ekonomis seperti ini, yang satunya lagi itu ada M4 super. Nah, kali ini saya akan menggunakan M4 biasa aja untuk melakukan pencampuran tinta Toyo Indo. Oke, kita buka tinta Toyo Indonya, masih baru ya. Nah, jadi seperti ini, penuh ya teman-teman, masih penuh. Nah, nanti ini kita akan bagi dua ke sini. Nah, jadi buat teman-teman yang baru ingin memulai usaha sablon, jika tidak ada wadah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan tempat yang agak tebelan ya. Toples juga bisa, tapi saya tidak sarankan untuk menggunakan toples plastik yang tipis ya teman-teman. Usahakan yang toples yang agak tebal, seperti tebelnya seperti Tupperware itu bisa teman-teman, tapi jangan pakai menggunakan Tupperware ya, sayang. Nah, jadi langsung saja kita bagi dua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kira-kira isinya itu sama. Kita samakan, jika kurang kita tambahin lagi sampai sama rata. Jadi sama seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita ukur dari luar itu volumenya itu sama. Kemudian kita kasih cairan M4. M4-nya seperti ini. Nah, sampai yang satu kaleng ini hampir sama seperti tidak dicampur M4 tadi ya teman-teman, sampai penuh. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kita campur menggunakan M4, kita aduk. Nah, oke, setelah
Sudah dicampur menggunakan E4 sampai penuh seperti ini. Kemudian kita aduk sampai rata. Nah, untuk yang sebelahnya ini jangan kasih E4 ya teman-teman. Jadi cukup satu kaleng aja yang dikasih E4 nya sampai penuh. Nah, nanti ini kita tuangkan lagi, kita bolak-balik tintanya. Nanti saya jelaskan. Kita aduk dulu yang satu kaleng ini sampai benar-benar rata. Pastikan sampai tercampur rata ya teman-teman, jangan terburu-buru. Nah, setelah kita selesai melakukan pengadukan sampai benar-benar rata, nah kemudian seperti saya bilang, yang ini jangan dikasih E4, nanti kita cukup tuangkan seperti ini. Kita tuangkan, nah sampai kita lakukan penimbangan ini supaya sama rata terkena E4 nya ya teman-teman. Kenapa seperti ini? Supaya yang satu kalengnya tadi itu sama-sama tercampur rata, terkena E4. Kita lakukan ini sampai sekitar 10-15 kali sampai benar-benar rata. Kita lakukan ini sampai tintanya itu benar-benar rata, sama rata tercampur E4 ya teman-teman. Jadi kita kira-kira sudah tercampur rata, kita bagi lagi menjadi dua seperti ini. Nah, kemudian kita akan gunakan aerator untuk sebagai pengganti untuk mengaduknya ya teman-teman. Nah, jadi setelah sama rata, setelah kita melakukan pencampuran ke kaleng sebelahnya, kemudian kita gunakan aerator untuk sebagai pengganti untuk alat aduknya ya teman-teman. Nah, aerator ini, nah teman-teman bisa cari aerator ini di toko-toko ikan, toko akuarium, itu biasanya menjual aerator untuk akuarium.
Nah, jika teman-teman tidak memiliki aerator, teman-teman juga bisa tidak menggunakan aerator, cukup didiamkan saja selama 2 hari 1 malam, sekitar segitulah teman-teman. Nah, nanti didiamkan saja selama 2 hari 2 malam, nanti dia akan mengendap sendiri. Nah, tapi untuk di video ini saya gunakan aerator supaya cepat ya teman-teman. Jadi waktunya itu cuma sekitar 24 jam lah. Misal ini saya record jam 11, besok jam 11 siang besoknya itu bisa langsung digunakan, sudah bisa digunakan. Nah, ini saya ujung selang aeratornya saya kasih pipet supaya selangnya itu pada saat saya mengaerator tinta yang beda warnanya itu kita cukup hanya mengganti pipetnya saja ya teman-teman. Nah, bisa dicabut seperti ini. Nah, ini kan bekasnya warna hijau, biar tintanya tidak terkontaminasi saya lapisi menggunakan pipet. Nah, jadi kita masukkan ini ke dua kalengnya, kemudian kita aerator. Kita lakukan proses ini selama 24 jam ya teman-teman. Nah, cukup kita diamkan. Nah, misal ini saya aerator jam 11, jam berapa sekarang, jam 12. Nah, jam 12 besoknya bisa kita langsung gunakan untuk melakukan proses penyablonan. Nah, jadi itulah tips kenapa buat teman-teman pemula yang ingin belajar sablon. Nah, jadi untuk peraeratoran ini kita tunggukan waktu selama 24 jam, boleh lebih nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, nanti setelah waktunya 24 jam itu bisa kita gunakan langsung penyablonannya. Nah, jadi cukup sekian untuk video tutorial. Nah, untuk tipsnya, kenapa teman-teman yang pemula atau yang ingin belajar itu mengalami pada saat penyablon itu baru sekali atau 2 kali gitu, itu sudah gumpet, sudah tidak mau lagi keluar tintanya. Nah, itu kemungkinannya juga itu ada di tintanya teman-teman. Jadi itu tintanya itu harus kita endapkan dulu selama 24 jam seperti ini, supaya pada saat penyablonannya itu tidak mudah mampet. Nah, jadi seperti inilah, kita harus mengendapkan dulu pencampuran M4 dan tintanya supaya pada saat penyablonan itu lancar dan tidak mudah mampet. Nah, seperti ini bisa jelas tulisan kecil-kecilnya seperti ini. Nah, ini kan jelas ya teman-teman, tulisannya kecil tapi jelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kecil huruf sambung tapi masih tetap jelas. Nah, untuk video penyablonannya nanti saya buatkan video penyablonan cup. Nah, jadi untuk video penyablonannya atau video selanjutnya nanti saya akan buatkan cara penyablonan cup tidak mudah mampet seperti ini. Jelas ya teman-teman. Ini nah, nanti saya akan buatkan video penyablonannya. Nah, jadi itulah tips untuk kenapa teman-teman mengalami
kesusahan pada saat penyablonan itu kenapa cepat bumpet. Itulah teman-teman, tidak mengendapkan dulu antara M4 ini dengan tintanya itu perlu kita aerator ini, atau perlu kita endapkan dulu selama 24 jam atau lebih. Itu sangat perlu banget ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video tutorial dan tipsnya, semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.